Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaya, NIM 202631148 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang momentum linear dan impuls. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang impuls. Nah, impuls merupakan total gaya yang bekerja selama selang waktu tertentu. Kita bisa mencari luasan di bawah kurva dengan membagi luasan tadi menjadi persegi panjang yang kecil. Misalnya, berjumlah n persegi panjang dan kemudian menjumlahkan semua persegi panjang tersebut. Nah, sesuai dengan gambar di sampingnya, yaitu gambar berubah sebagai fungsi waktu. Gaya sangat besar dalam selang waktu yang sangat singkat. Besar impuls adalah luasan di bawah kurva. Nah, lebar persegi panjang adalah dt, dengan dt sama dengan delta t per n. Tinggi persegi panjang adalah nilai fungsi pada tiap dt. Impuls diberi batas I yang berarti I sama dengan sigma ft dt. Gaya yang bekerja umumnya sangat singkat. Kita bisa mendekati gayanya dengan gaya rata-rata yang konstan yang bekerja selama selang waktu delta t. Nah, seperti pada gambar di sebelahnya, ini merupakan gambar luasan di bawah kurva F. Kita bagi menjadi n persegi panjang. Luasan-luasan di bawah kurva adalah jumlah seluruh luas persegi panjang. Luas tiap persegi panjang adalah ft dt. Nah, gaya rata-rata tadi menghasilkan impuls yang sama seperti gaya yang sesungguhnya pada selang waktu tersebut. Nah, sekarang kita bisa menyatakan luasan di bawah kurva F dengan gaya rata-rata sebagai berikut. I sama dengan vektor F rata-rata, delta T sama dengan vektor F rata-rata dikali T2 dikurang T1. Nah, di sini merupakan besaran vektor. Nah, gaya merupakan besaran vektor, sedangkan waktu adalah besaran skalar. Impuls dengan demikian juga besaran vektor dengan arah sama dengan arah gaya yang menyebabkan impuls. Nah, coba perhatikan gambar di sebelahnya. Sini merupakan gambar kurva. Luas kotak yang diarsir adalah impuls karena gaya rata-rata, sedangkan luasnya sama dengan luas kurva yang menunjukkan impuls karena kurva gaya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang momentum linear. Nah, dalam momentum linear ini, coba kita tinjau lagi bola yang sedang bergerak, kemudian dipukul oleh pemukul. Kira-kira apa yang terjadi jika hal tersebut dilakukan? Nah, bola ini akan berbalik arah atau terjadi perubahan kecepatan. Perubahan terjadi karena gaya pada pemukul atau karena adanya impuls. Bila impuls kita sebut I, kecepatan bola mula-mula adalah V0 dan kecepatan bola setelah dipukul adalah Vt. Kita bisa menuliskan persamaan yang menghubungkan impuls dan perubahan kecepatan sebagai I sama dengan integral vektor F dt sama dengan integral M dv per df dikali dt sama dengan integral W sampai U mf dv m. Sehingga I sama dengan mv1 dikurang mv0. Besaran massa dikalikan dengan kecepatan disebut momentum linear. Diberi simbol P. Persamaan di atas bisa kita katakan impuls akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Impuls adalah besaran vektor dengan satuan Newton detik. Momentum memiliki satuan-satuan massa dikalikan satuan kecepatan atau kilogram meter per detik. 1 Newton setara dengan 1 kilogram meter per detik. Kecepatan merupakan besaran vektor dan massa adalah besaran skalar. Momentum merupakan besaran vektor dengan arah sama dengan arah kecepatan. I sama dengan mv1 dikurang m dikali v0. Nah, sedangkan jika kita tinjau pada satu dimensi saja, maka tanda vektor dapat dihilangkan.
Nah, pada persamaan 1, bila dt sangat kecil mendekati 0, penjumlahan bisa kita gantikan dengan integrasi. Dengan menggabungkan persamaan 1 dengan persamaan 3, maka kita bisa menyatakan hubungan antara gaya dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan integral f dt sama dengan dv. Sehingga F sama dengan dp per dt. Nah, pada persamaan ini merupakan hukum Newton kedua dalam bentuk momentum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum kekekalan momentum linear. Nah, tinjau dua benda yang saling mengerjakan gaya yang sama dan berlawanan dan tidak ada gaya lain yang bekerja pada keduanya. Jika gaya yang dikerjakan oleh partikel 1 pada partikel 2 adalah F12 dan gaya yang dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1 adalah F21, karena kedua gaya sama besar dan berlawanan arah, maka resultan keduanya adalah 0. Sesuai yang ditampilkan pada gambar di sebelahnya, yaitu gambar benda saling berinteraksi. Nah, jika benda pertama mengalami perubahan momentum sebesar delta P1 karena gaya F21 dan benda kedua mengalami perubahan momentum sebesar delta P2 karena gaya F12, maka total gaya pada kedua benda adalah F12 ditambah F21 sama dengan 0. Hal ini karena kedua benda saling mengerjakan gaya dengan arah yang berlawanan. Dan dapat menuliskan sebagai berikut: F21 ditambah F12 sama dengan dp1 per dt ditambah dp2 per dt. Nah, sehingga didapatkan hasil 0 sama dengan dp1 per dt ditambah dp2 per dt sama dengan d dikali p1 tambah p2 per dt. Nah, persamaan di atas ini menunjukkan perubahan momentum total persatuan waktu bernilai 0. Maka perubahan momentum 0 yang berarti momentum total tidak berubah atau bisa dikatakan konstan. Nah, persamaannya yaitu P1 tambah P2 sama dengan konstan. Nah, dari persamaan ini merupakan hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa jika gaya total yang bekerja pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total sistem tersebut adalah kekal. Nah, persamaan di atas dapat dituliskan juga sebagai berikut, yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 setelah tumbukan ditambah P2 setelah tumbukan. Nah, jika total gaya sistem adalah 0, bagaimana jika ada gaya luar? Nah, di sini, jika ada gaya luar, maka total gaya tidak sama dengan 0. Dengan demikian, hukum kekekalan momentum tidak berlaku sama sekali.